pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan pemohon. 3. Bahwa termohon seharusnya hanya menjawab poin yang berkenaan dengan permohonan perkara aku. Namun demikian, apa yang disampaikan termohon pada jawaban permohonan perkara aku jauh masuk ke dalam pokok perkara yang bukan ranah kewenangan lembaga pra-peradilan. 4. Bahwa penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/Romawi/2014 dinyatakan pada intinya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka wajib memenuhi 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 KUHP. Hal tersebut tidak dapat dijawab dan dibuktikan dengan terperinci oleh termohon. Termohon hanya mendalilkan alasan-alasan yang justru bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana junto, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Selanjutnya akan dibacakan petanya. Izin melanjutkan yang mulia. 5. Bahwa termohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan pemeriksaan pra-peradilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. 6. Bahwa penting untuk disampaikan pada tanggal 24 Juni 2024 berkas perkara atas nama pemohon telah dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penyidik inkaso termohon, yang mana oleh tim jaksa peneliti melalui Nur Sri Cahaya Wijaya Kasipenkum Kejati Jabar pada pokoknya telah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik tersebut, serta selain daripada itu menyatakan berkas belum terpenuhi secara formil maupun material. Hidayat keterangan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam press release pada tanggal 27 Juni 2024 di media Kompas TV, link YouTube dan seterusnya. Dengan demikian, termohon dalam menentukan pemohon sebagai tersangka adalah prematur karena tidak terpenuhi 2 alat bukti yang cukup. 7. Bahwa apabila mencermati dalil jawaban termohon halaman 4 angka 5 terkait DPO tahun 2016 yang telah menjadi bagian dari berkas perkara dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Cirebon registrasi perkara nomor 3 garis miring PIT garis miring B garis miring 2017 garis miring PN CBN junto titik putusan Pengadilan Negeri Cirebon registrasi perkara nomor titik 24 garis miring PIT titik B garis miring 2017 garis miring PN titik CBN JO titik putusan Pengadilan Negeri Cirebon registrasi perkara nomor 16 garis miring PIT titik sus anak garis miring 2016 garis miring PN titik CBN. Jelas terdapat perbedaan identitas, alamat dan ciri khusus antara DPO Peggy alias Peral dengan pemohon. Walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian Cirebon telah mendatangi alamat pemohon. Dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud dalam DPO tersebut. 8. Saya ulangi yang mulia, bahwa ternyata dengan terdapat perbedaan antara orang yang dimaksud DPO dengan diri pemohon, jelas hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud dalil jawaban termohon pada halaman 5 angka 7 adalah tidak beralasan secara hukum
dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 9. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, ternyata dalam jawaban termohon halaman 5 angka 7 menyatakan gelar perkara yang menetapkan tersangka atas diri pemohon tanggal 21 Mei 2024. Namun dalam dalil jawaban halaman 36 huruf B menyebutkan gelar perkara yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tanggal 19 Mei 2024. Dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara AKOT tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka, padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam perkara AKO. Bahwa perkara AKO bermula adanya laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring CBR garis miring CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa dengan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhum Vina terjadi sekitar tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam, saya ulangi yang mulia, terjadi sekitar tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 22.00 WIB di kota Cirebon dengan DPO salah satu pelakunya yang belum tertangkap adalah Peggy alias Perong DPO, sementara pemohon belum pernah dipanggil terlebih lagi diperiksa mengenai keterkaitan pemohon dalam perkara AKO. Selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Bahwa 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya pemutaran film bioskop dengan judul Venus, sebelumnya 7 hari, menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus, terkesan lamban dalam menyelesaikan atau menangkap 3 orang DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara monoton, yang mulia, saya ulangi, secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penetapan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor _2 SP sidik garis miring 194 garis miring 5 garis miring res titik 124 garis miring 2024 garis miring di Reskrimum tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor _2 SPDP 141 garis miring 141 garis miring 5 Romawi garis miring res 1.24 garis miring 2024 garis miring di Reskrimum tanggal 19 Mei 2024. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor _2 S tab garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penampakan nomor _2 SP kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024.
Surat perintah penahanan nomor (2 SP Han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 garis miring Direksimum tanggal 22 Mei 2024. Ironisnya, terhadap seluruh surat tersebut di atas yang dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran, sebab sejak tahun 2016 atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri atau putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035 garis miring K garis miring PIT garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Peron dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat, ciri-ciri, dan ini dan permohonan memperjelas perbedaan tersebut sebagai berikut. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Peggy alias Peron pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarbangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus: tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Sedangkan Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias, serta tidak ada satupun orang yang mengenalnya dengan nama Peron, atau tidak ada teman ataupun pihak keluarga yang pernah memanggilnya dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan alamat di Dusun 1 Blok Simaja RT 04 RW 02 Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut, pemohon alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili di Kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai sekolah lanjutan pertama atau SLTP. Sekitar berusia pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi, yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang, dalam hal ini pemohon. 11. Bahwa mengenai penangkapan dan jawaban pada intinya termohon mendalilkan sebagai berikut. 1. Gelar perkara jam 9 WIB tanggal 21 Mei 2024. 2. Pemohon ditangkap jam 18 WIB tanggal 21 Mei 2024. 3. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024. PD surat perintah penangkapan nomor SP titik kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 garis titik 24 garis miring 2024 Ditkrimum tertanggal 21 Mei 2024. 4. BAP terhadap pemohon dilakukan tanggal 22 Mei 2024. Dengan demikian terjadi kerancuan bahwa pemohon diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP tanggal 22 Mei 2004, sedangkan pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2024. 12. Termohon mendalilkan mengenai penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP titik da garis miring 55 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 Dit Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 Pidad halaman 5 dan 6 jawaban termohon serta penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan dalam jawaban termohon halaman 6. Selanjutnya izin penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di Pengadilan Negeri Sumber terbit tanggal 30 Mei 2024 dengan alasan termohon didasarkan pada jawaban termohon halaman 30 huruf D. Pada intinya termohon mendasarkan mengenai penggeledahan
pada pasal 34 ayat 1 dan 2 KUHP dan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengenai penyitaan. Sudah barang tentu dalam perkara Aqua pasal 34 ayat 1 dan 2 KUHP mengenai penggeledahan, pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengenai penyitaan tidak relevan diterapkan dalam perkara Aqua. 13. Bahwa selanjutnya termohon mendalilkan mengenai adanya 2 alat bukti yang sah sebagaimana jawaban termohon pada angka 16 halaman 20 sampai dengan halaman 22. Ahli psikologi Saudara Nurapni SPSI MPSI yang mendasarkan pada bukti tes psikologi dari ahli terhadap pemohon selanjutnya dianggap sebagai alat bukti oleh termohon dalam perkara Aqua adalah keliru karena tidak ada korelasinya dengan peristiwa dan pemohon sebagai pelaku tes tersebut adalah pemeriksaan psikologi hanya berkenaan dengan diri pribadi pemohon. 14. Bahwa terlebih dalam menilai 2 alat bukti perlu adanya pengujian dan keyakinan hakim yang ditimbulkan dari 2 alat bukti tersebut. Pada pasal 183 KUHP junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 15. Bahwa terhadap hal-hal selain selebihnya pemohon bertetap pada dalil permohonan sebagaimana surat permohonan pra-peradilan pemohon tertanggal 11 Juni 2024. Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon bertetap pada petitum permohonan semula dan mohon kepada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menerima, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, atau apabila yang terhormat mulia Hakim Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus memeriksa dan mengadili perkara ini Aqua berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami kuasa hukum pemohon. Baik ya, sudah dibacakan langsung luar biasa. Sepertinya sudah makan ini kelihatan. Sudah. Ya, sidang boleh serius, tapi urusan perut jangan terabaikan. Oke. Kebetulan yang mulia, mohon izin. Kebetulan background dari militer. Nah. Ada renpo di dalam? Izin yang mulia, ada renpo. Nanti soft copy-nya ya, jangan lupa diserahkan ya. Kalau tidak hari ini, setidaknya besok ya.